Halo teman-teman, aku Anggun. Di sini aku akan menyampaikan materi mengenai buku besar. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan buku besar itu? Buku besar atau yang sering disebut dengan general ledger merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos laporan keuangan entitas. Sumber dari buku besar adalah jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka proses selanjutnya adalah memindahkan semua jurnal ke masing-masing akun dalam buku besar. Nah, setiap bukti transaksi yang telah dicatat sebagai bukti pencatatan atau journal proof akan dicatat dalam jurnal, kemudian dicatat secara kronologis dalam rekening. Kumpulan akun-akun ini disebut sebagai buku besar. Kemudian di dalam buku besar terdapat berbagai macam bentuk rekening. Yang pertama ada rekening bentuk T atau biasa disebut dengan T account. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sederhana karena menyerupai huruf T. Bentuk ini mempunyai dua sisi, yaitu yang pertama ada sisi debit. Sisi debit ini berada di sebelah kanan, kemudian yang kedua ada sisi kredit. Sisi kredit ini berada di sebelah kiri. Bentuknya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua, ada rekening bentuk T yang disempurnakan atau bentuk dua kolom. Nah, bentuk ini merupakan penyempurnaan dari rekening bentuk T, di mana sisi debit maupun sisi kredit masing-masing dibagi menjadi kolom tanggal, keterangan, faktor referensi, dan jumlah. Bentuknya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga ada rekening berbentuk 3 kolom, dan yang terakhir ada rekening berbentuk 4 kolom. Nah, pada rekening berbentuk 4 kolom ini bentuknya hampir sama atau menyerupai rekening berbentuk 3 kolom. Yang membedakan hanya kolom saldo dalam rekening 4 kolom terbagi menjadi dua, yaitu kolom debit dan juga kolom kredit. Bentuknya dapat dilihat pada gambar di samping. Umumnya perusahaan menggunakan rekening yang berbentuk 3 kolom maupun 4 kolom. Hal ini dikarenakan kedua bentuk tersebut setiap saat dapat diketahui saldonya sehingga mempermudah suatu perusahaan dalam proses pemeriksaan. Selanjutnya, langkah-langkah pencatatan dalam rekening buku besar. Yang pertama, itu mencatat saldo awal dari data neraca awal. Rekening yang ada diisi debit, neraca dicatat sebagai saldo debit, dan rekening yang ada diisi kredit, neraca dicatat sebagai saldo kredit. Kemudian, langkah yang kedua adalah mencatat tanggal terjadinya transaksi yang diambilkan dari tanggal transaksi pada jurnal ke kolom tanggal rekening buku besar yang bersangkutan. Kemudian, langkah yang ketiga adalah mencatat keterangan yang diambilkan dari keterangan atau uraian dalam jurnal ke kolom keterangan pada rekening buku besar yang bersangkutan. Kemudian, langkah yang keempat adalah mencatat jumlah debit dalam jurnal ke kolom debit rekening yang bersangkutan dan mencatat jumlah rekening dan mencatat jumlah kredit dalam jurnal ke kolom kredit yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, mencatat nomor halaman jurnal ke kolom referensi atau ref rekening buku besar yang bersangkutan. Dan yang terakhir, jika rekening dalam jurnal sudah dibukukan ke dalam rekening buku besar, maka di kolom referensi jurnal dicatat nomor kode rekening yang bersangkutan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Neraca saldo merupakan nilai akhir buku besar dan nilai akhir neraca saldo bulan sebelumnya. Bisa dikatakan juga bahwa neraca saldo atau trial balance adalah daftar yang menunjukkan saldo sementara dari buku besar akun aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Neraca saldo juga dapat dikatakan merupakan lembar kerja yang disiapkan secara manual atau otomatis oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun buku besar pada akhir periode akuntansi, seperti akhir bulan, akhir kuartal, atau akhir tahun. Nah,
Neraca saldo dengan neraca itu beda ya guys. Neraca saldo memuat akun real dan akun nominal, sedangkan neraca itu hanya memuat akun real. Nah, neraca saldo ini memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk mengecek kebenaran, ketelitian pencatatan, dan juga pembuktian. Yang selanjutnya adalah fungsi dari neraca saldo. Pada umumnya, neraca saldo itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi penyusunan dan penyusunan laporan keuangan akhir suatu perusahaan. Yang kedua adalah fungsi pembukuan, di mana untuk melakukan semacam pencatatan. Dalam hal ini, pencatatan dilakukan untuk mencatat data pada masing-masing rekening. Yang ketiga, fungsi koreksi atau tempat untuk mengedit semua pos dan siklus akuntansi yang telah dilakukan. Dalam laporan ini akan diketahui jika ada celah atau kesalahan pencatatan dengan melihat persamaan hasil akhir pada kolom debit dan kredit. Yang keempat adalah fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memantau setiap rekening dalam keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Dalam penyusunan neraca, apabila perusahaan menggunakan bentuk rekening 3 kolom atau 4 kolom, maka penyusunan neraca saldo tinggal mencatat jumlah saldo dari masing-masing rekening yang terlihat dalam neraca saldo. Rekening yang bersaldo debit, maka dicatat saldo debit tersebut pada kolom debit. Sebaliknya, rekening yang bersaldo kredit, maka dicatat saldo tersebut pada kolom kredit. Tapi, bila perusahaan menggunakan bentuk rekening T atau T account atau rekening T account yang disempurnakan atau rekening 2 kolom, maka penyusunan neraca saldo terlebih dahulu harus menghitung dari masing-masing rekening yang ada di dalam perusahaan. Nah, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyusun neraca saldo. Yang pertama adalah mengurutkan akun-akun beserta saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Selanjutnya, membuktikan jumlah kedua kolom tersebut adalah sama atau balance. Baik, selanjutnya adalah contoh bentuk dari neraca saldo.